Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Staniatu Syifa dengan NPM 2101061011 dari kelas A, Prodi Tadris Matematika IAIN Metro. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan tugas pengganti ujian tengah semester dari mata kuliah Geometri Analitik Bidang dengan dosen pengampu Ibu Vertilia Ika Saum MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang garis lurus dan lingkaran. Apa sih garis lurus itu? Garis lurus adalah garis yang menghubungkan dua titik dengan jarak yang terdekat. Di sini saya mencontohkan ada titik A menuju ke titik B. Jadi antara titik A dan B ini merupakan sebuah jarak yang dinamakan dengan garis lurus. Kemudian ada sebuah penggaris. Penggaris ini juga menjadi salah satu contoh garis lurus. Kemudian ada persamaan umum garis. Yang pertama ada rumus umum. Rumus umum menentukan persamaan garis, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1, sama dengan X dikurang X1 per X2 min X1. Kemudian yang kedua ada persamaan garis lurus dengan gradien M, yaitu Y sama dengan M dikali dengan X ditambah C. Kemudian yang ketiga ada persamaan garis lurus dengan gradien M sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1, yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali dengan X min X1. Kemudian ada tiga kemungkinan yang terjadi terhadap garis lurus, yaitu yang pertama ada sejajar. Jika dan hanya jika persamaan garis memiliki besar gradien yang sama. Kemudian yang kedua ada tegak lurus. Jika dan hanya jika persamaan garis berpotongan tepat dengan sudut 90 derajat, atau hasil perkalian dua buah gradiennya sama dengan min 1. Kemudian yang ketiga ada berimpit. Jika dan hanya jika persamaan garis memiliki besar gradien yang sama. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang gradien. Gradien atau kemiringan dari suatu didefinisikan sebagai garis singgung sudut yang dibuat oleh garis tersebut dengan arah positif dari sumbu X. Nih, saya berikan contoh ada sebuah tangga. Nah, tangga ini memiliki sebuah kemiringan. Kemiringannya dari A ke B. Nah, kemiringan inilah yang disebut dengan gradien. Padahal kita selalu menjumpainya sehari-hari loh. Kita sadar nggak sih kalau ini yang dinamakan dengan gradien? Kemudian selanjutnya, gradien garis melalui dua titik X1, Y1, X2, Y2 adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, jika terdapat tiga titik ABC sebarang, maka syarat yang diperlukan agar ketiga titik tersebut segaris adalah memiliki gradien yang sama, yaitu gradien AB sama dengan gradien BC. Selanjutnya kita akan membahas soal mengenai persamaan garis. Persamaan garis yang melalui titik min 2,3 bergradien min 3 adalah, nah di sini saya akan melakukan penyelesaiannya. Diketahui X1-nya yaitu min 2, Y1-nya 3, dan M atau gradien sama dengan min 3. Nah, yang pertama kita akan mencari garis yang melalui titik min 2,3 dengan gradien min 3. Caranya seperti rumus tadi, Y, Y1, Y dikurang Y1 sama dengan M dikali dengan X min X1. Y dikurang 3 ini Y1 ya, sama dengan min 3 gradien X dikurang min 2 didapat dari X1. Y min 3 sama dengan min 3 dikali X plus 2. Dari mana dapat plus 2? Karena di sini sebuah perkalian antara negatif bertemu dengan negatif. Jadi di sini mendapatkan angka positif 2. Selanjutnya, Y min 3 sama dengan min 3X min 6. Di sini min 3 dikalikan dengan X menghasilkan min 3X. Kemudian min 3 dikalikan 2 menghasilkan min 6. Kemudian 3X plus Y min 3 plus 6 sama dengan 0. Nah, jadi 3X-nya dipindah, min 3X-nya dipindah ke kiri menjadi positif. Kemudian min 6-nya dipindah ke kiri menjadi positif juga. Kemudian hasil akhirnya yaitu 3X ditambah Y ditambah 3 sama dengan 0.
Jadi, persamaan garis di atas atau garis yang melalui titik min 2,3 dan bergradian min 3, yaitu 3x ditambah y ditambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal mengenai tentang gradien. Tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui titik-titik A 2,5 dan B 6,3. Penyelesaiannya langkah pertama, yaitu kita harus mencari gradien dari dua titik tersebut. M atau gradien sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sama dengan 3 min 5, jadi di sini Y2-nya 3, Y1-nya 5. Kemudian per 6 min 2, 6 X2-nya dan 2 X1-nya. Sama dengan min 2 per 4. Sama dengan min 1 per 2. Kemudian, langkah yang kedua yaitu mencari persamaan garis lurus. Rumus garis lurus, ini ya, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y dikurang 5 per 3 dikurang 5 sama dengan X dikurang 2 per 6 dikurang 2. 4 dikali Y dikurang 5. Jadi di sini 6 dikurang 2 menghasilkan 4. Kemudian dikalikan dengan Y dikurang 5. Kemudian min 2 dikali dengan X min 2. Di sini 3 min 5 menghasilkan min 2. Kemudian dikalikan dengan X min 2. Jadi di sini menggunakan kali silang. Kemudian menghasilkan 4Y min 20 dari 4 min dikali dengan min 5. Kemudian sama dengan min 2x plus 4 dari min 2 dikali dengan min 2 menghasilkan positif 4. Kemudian 2x plus 4y min 20 min 4 sama dengan 0. Jadi min 2x plus 4-nya ini dipindah ke sini ya, ke kiri. Kemudian disederhanakan lagi 2x ditambah 4y min 24. Jadi min 20 di min 4 menjadi min 24 sama dengan 0. Jadi hasil dari gradien dan persamaan garis lurus yang melalui titik A 2,5 dan B 6,3 adalah 2x plus 4y dikurang 24 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lingkaran. Apa sih lingkaran itu? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentu. Di sini saya mencontohkan ada sebuah jam dinding yang berbentuk lingkaran. Nah, jadi jarak dari titik tengah dengan jarak manapun itu pasti akan sama. Jadi di sini contohkan jarak ke angka 10 itu pasti sama dengan jarak yang ke angka 12. Jadi jika sebuah lingkaran ini jarak dari titik tengahnya itu pasti akan sama ke titik pinggiran lingkarannya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan lingkaran. Yang pertama ada persamaan lingkaran melalui titik pusat 0,0. Perhatikan gambar di samping. Perhatikan. Misalkan P sembarang titik X, Y pada lingkaran. Maka OP kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Hasil akhirnya yaitu A kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Persamaan ini berlaku untuk setiap titik pada lingkaran dan menjadi persamaan lingkaran dengan pusat 0. Kemudian yang kedua ada persamaan lingkaran dengan titik pusat A, B. Perhatikan gambar di samping. Nah, jadi misalkan C adalah titik A, B yang merupakan titik pusat lingkaran dan misalkan P, X, Y yang merupakan titik pada lingkaran, maka CP kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat dan menghasilkan R kuadrat sama dengan X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat. Kemudian dari persamaan di atas itu difaktorkan sehingga menghasilkan nilai suatu lingkaran berpusat di titik min setengah A, min setengah B, dan berjari-jari akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat min C. Jika kita perhatikan kembali jari-jari lingkaran tersebut terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu jika seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat min C lebih dari 0, maka menyatakan lingkaran nyata. Yang kedua, jika seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat min C kurang dari 0, maka menyatakan lingkaran imajiner atau khayalan.
Kemudian yang terakhir, jika 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min C sama dengan 0, maka menyatakan lingkaran dengan jari-jari 0. Kemudian yang terakhir kita akan membahas soal persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 2,5 dan melalui titik 3,-7 adalah. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita harus mencari R kuadrat. Menghitung R kuadrat dengan rumus di bawah ini. R kuadrat sama dengan 3 dikurang min 2 kuadrat ditambah min 7 dikurang 5 kuadrat sama dengan 25. 3 ini sama dengan tambah 2 ya, jadi 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian min 7 min 5 sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144. Kemudian ditambahkan menjadi 169. Kemudian yang kedua mencari persamaan lingkaran. Nah, rumusnya seperti ini ya. Jadi X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min 2, karena A-nya min 2, kemudian kuadrat, ditambah Y, maaf ini salah ketik, Y min 5 kuadrat, sama dengan 169. Kemudian selanjutnya, X min 2 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 169. Nah, di sini dijabarkan menjadi X ditambah 2 dikali dengan X ditambah 2 ditambah dengan Y dikurang 5 dikali dengan Y dikurang 5 sama dengan 169. Kemudian menghasilkan X kuadrat, X dikali X kuadrat, X dikali 2 dan 2 dikali X menghasilkan 4X dan 2 dikali dengan 2 menghasilkan 4. Kemudian selanjutnya Y dikali Y kuadrat min 10Y dari min 5Y, kemudian ditambahkan dengan Y dikali min 5. Kemudian ditambah dengan 25 yang hasilnya dari min 5 dikali dengan min 5 menghasilkan 25. Dikurang 169, jadi 169-nya pindah ke kiri. Hasil akhirnya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 10Y min 140. Dari hasil penjumlahan ini si 4, 25 dikurang 169 ini ya, sama dengan 0. Jadi persamaan lingkaran di atas adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 10Y min 140 sama dengan 0. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah pengetikan dan salah dalam mengucapkan kata ataupun frasa, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.